Salam, salam cinta Tuhan, cinta keluarga dan jaga kesehatan. Sahabat Alpetra, kali ini kita masih bersama Pendeta Yan Antoni. Mau tahu apa yang dibagikan oleh beliau? Mari simak tayangan berikut ini. Shalom sahabat Alpetra yang dikasih oleh Tuhan, dan senantiasa saya selalu mengajak kita semua untuk cinta Tuhan, cinta keluarga, dan tetap menjaga kesehatan. Karena badan yang sehat itu sangat-sangat memuliakan, dan kita berarti berterima kasih sama Tuhan. Sobat Alpetra Ministry, kali ini kita akan membahas satu tema yang sebetulnya cukup panjang nih, karena banyak sekali yang akan kita bahas ya. Dan semoga saja apa yang kita bahas pada hari ini bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Oke deh, tanpa panjang lebar, kita akan sapa dulu seperti biasa Bapak kita, Bapak Pendeta Yan Antoni. Shalom, sahabat Alpetra Ministry, para penonton, Tuhan Yesus memberkati dengan limpah-limpah. Iya Om. Om, wah ini suasananya baru nih Om. Di belakang Om juga udah ada buku-buku nih, ada rak. Iya Om. Suasana pedesaan. Oh, suasana pedesaan. Ya Om, di sana kayaknya nggak usah pakai AC, dingin ya Om ya? Kalau siang panas, kalau malam dingin. Oh, kalau siang panas malam nih, iya Om, di mana-mana kayaknya gitu. Oh, nggak begitu. Ada orang yang malamnya juga kepanasan. Kalau ini rasa kalau udah jam 10 lebih lah, panas, dingin mulai. Nah, kalau siang, aduh, ini kan kalau khatulistiwa ini. Oh iya ya, garis di pas garis khatulistiwa ya Om. Iya ya. Oke Om. Om, sebelum mulai kita akan berdoa terlebih dahulu ya Om. Saya akan pimpin dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang maha mengasihi dan menyayangi kami, Bapa yang kami kenal, kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena pada kesempatan kali ini kembali kami boleh berbagi, kami boleh men-sharekan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan kali ini mendapat penerangan dari Roh Kudus, mendapat pencerahan dari Roh Kudus, mendapat bimbingan dari Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikan boleh berguna bagi kami semuanya untuk menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Berkati Om Yan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Amin. Ya Om, ini Om, ada seseorang yang WA ke saya tuh Om. Kan ada banyak hal yang terjadi yang misalnya hal-hal yang intoleransi atau hal-hal yang membuat kita itu sepertinya dianiaya ya. Sebetulnya saya bilang di channel kita udah pernah dibahas kenapa orang Kristen dibenci, kenapa udah ada jawabannya. Tapi mungkin ini bisa kita bahas lagi nih Om. Karena ada yang mengaitkan dengan Matius pasal 24 ayat 3 sampai 14. Katanya nih betul-betul akhir zaman nih, udah masa penganiayaan, gunung-gunung meletus, ada longsor, badai, tsunami, banjir. Wah, pokoknya alam udah marah katanya. Ini tandanya dari Tuhan bahwa ini mau akhir zaman ya Om. Nah, karena takut orang ini akibat dari hal itu, ada yang sampai jual iman katanya, sampai yang pindah iman. Wah, ini jadi panjang nih Om. Ini gimana nih Om menanggapi hal ini Om? Ya, jadi itu Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan ya tanda-tanda akhir zaman dan menjelang kedatangan Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Nah ya, memang bagi kebanyakan orang, apalagi yang tidak, yang belum diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu hari-hari yang menakutkan ya.
Jadi beritanya itulah, apakah berita perang, apa berita bencana alam ya, atau juga itu pokoknya dikaitannya itu dengan kiamat. Kan kalau kiamat itu mengerikan kan gitu. Padahal bagi orang Kristen ya yang sudah dilahirkan baru, sudah mengalami keselamatan oleh darah Yesus ya, oleh Roh Kudus dijadikan baru jadi anak-anak Allah, itu kita malahan harus bersukacita. Nah, bersukacitanya itu karena kita kan melepaskan diri dari segala penderitaan dalam dunia ini gitu. Jadi kan kalau bunuh diri kan nggak boleh ya kan, orang Kristen kan nggak boleh putus asa adalah dosa gitu kan, apalagi bunuh diri. Tetapi kita ini sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan ini datang kembali untuk menjemput kita yang sudah diselamatkan gitu. Jadi kita bersuka cita apapun yang kita alami. Cuma sebagai manusia tentu saja ya, masa manusia nggak ada takutnya kalau dengar gempa bumi, apalagi katanya yang seperti di Turki itu ya. Tapi juga di Indonesia juga terjadilah di berbagai tempat. Nanti akan kita dengar lagi gempa bumi di berbagai tempat di Indonesia, di luar negeri gitu ya. Tetapi kita tetap bersuka cita, karena sukacita yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus itu harus mengatasi segala ketakutan itu gitu. Jadi jangan takutlah ya, namanya di dunia ya siap mental, itu penting. Di dunia ini siap mental ya. Nah, termasuk orang yang sudah diselamatkan. Nah, orang yang sudah diselamatkan itu kadang-kadang ya ada yang terlalu rohani ya. Kalau terlalu rohani itu sepertinya serba indah gitu ya. Serba indah. Padahal kita ini masih di dunia. Di dunia itu harus siap mental untuk menderita apapun. Cuman gitu ya, yang suka ditakuti itu tentang penganiayaan terhadap orang-orang Kristen, terhadap orang-orang beriman. Gitu. Jadi itu kan tanda-tanda akhir zaman kita sudah pernah bahas ya, tentang ada bala kelaparan. Itu memang ya, itu bala kelaparan gitu ya. Itu juga menakutkan gitu. Orang lapar itu, aduh gimana ya. Kadang-kadang saya sulit membayangkannya kalau waktu masih muda ya. Suka puasa juga gitu. Waktu kecil tuh suka puasa juga. Jadi tapi paling tidak enak lah orang lapar. Apalagi melihat misalnya ya keluarganya lapar, anak-anaknya masih kecil lapar. Oh itu memang jangan dah. Tapi Tuhan Yesus sudah berjanji untuk memelihara kita dengan sempurna. Jadi tidak akan kita mengalami pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Jadi jangan takut, apapun kan bersama Tuhan, gitu kan? Apakah melalui penganiayaan, apakah melalui penderitaan gempa bumi atau peperangan dan sebagainya. Siapa yang tidak takut perang gitu ya? Tapi kita kan bersama Tuhan, jadi kita harus kuat iman dan kuat mental dan sehat ya. Tadi itu Pak Alfa bilang kalau kita sehat ya bisa memuliakan Tuhan gitu ya. Tetapi yang terlebih lagi kalau kita sakit tidak bisa melayani Tuhan. Nah kan gitu. Iya Om, karena memang sih betul Om, jadi orang gelisah kan Om, takut gitu, apalagi kalau lihat di di tayangan YouTube misalnya, atau mungkin secara langsung ada hamba-hamba Tuhan yang memprediksikan gitu bahwa ini tuh betul awal penderitaan katanya, awal mula tribulasi gitu. Nah ini kan jadi takut Om gitu. Sampai orang nanya sama saya, ini emang bener ya katanya gitu. Ada salah paham. Salah paham ya. Tribulasi itu penganiayaan terhadap bangsa Israel sebenarnya. Itu penderitaan yang betul-betul kalau tidak dipersingkat waktunya tidak ada yang selamat sebenarnya, enggak. Tapi bagi umat Kristen itu sebenarnya sudah terjadi dari sejak awal. Dari sejak awal itu 300 tahun pertama
gereja itu penderitaan luar biasa, mengerikan. Kalau sekarang mah penderitaan sebenarnya nggak seperti mereka dulu-dulu. Gitu. Iya. Nggak seperti mereka dulu. Jadi mereka sudah melewatinya, mereka sudah menang. Kita pun nanti kita bersama Tuhan kita menang gitu. Ya. Jadi kalau soal penganiayaan gitu. Tapi memang penderitaannya banyak lah, mengerikan kalau dengar dari khotbah-khotbah ya. Tapi Tuhan Yesus bilang jangan gelisah. Aku sudah mengalahkan dunia juga. Iya. Jadi apapun yang terjadi bersama Tuhan kita ada kemenangan. Iya. Nah itu, jadi harus kuat rohaninya dan kuat mentalnya. Iya, Om. Gitu. Betul. Makanya kita hadir untuk menguatkan iman ya. Jadi para penonton itu Ya. kita harapkan bisa kuat iman kalau nonton di channel Alpetra Ministry. Iklan nih Om. Itu ya, sekali lagi saya bilang itu tribulasi itu penderitaan yang luar biasa itu sebenarnya nanti terhadap bangsa Israel. Terhadap kita mah umat Kristen mah dari awal berdirinya juga sudah banyak penderitaan, ada yang mengerikan juga gitu. Tapi mereka sudah menang dan kita akan menang. Nah, jadi jangan takut, tribulasi itu tidak akan terjadi di seluruh dunia, enggak. Itu nanti zaman antikristus itu nanti kita akan diangkat duluan. Tapi menderita adalah ada yang kebagian penganiayaan, ada yang karena akibat gempa bumi, ada yang karena akibat yang lain-lainnya gitu ya, peperangan ada. Tapi itu tadi, kuat iman, kuat mental, Tuhan bersama kita akan menang. Jangan takut, jangan gelisah. Iya, jangan takut, jangan gelisah, karena ya betul ya Om, Tuhan kan ada sama kita ya Om ya. Nah ini Om, terus gimana Om kalau misalnya ada ya yang gelisah gitu ya karena ajaran dari hamba Tuhannya gitu. Nah nanti dia itu gimana Om sikapnya ke hamba Tuhannya itu? Dia menolak atau gimana ya Om ya sebaiknya? Jadi begini, kalau ada hamba Tuhan malah bikin lemah iman ya, bukannya menguatkan iman ya, kalau terpaksa ya carilah. Cuman kan lebih baik sih datang dulu sama Pak Pendetanya. Pak Pendeta, bukan ke firman itu menguatkan iman gitu. Jadi kita kan sama-sama baca di dalam Alkitab, memang penderitaan akan datang. Tapi kan Tuhan bersama kita, dan hamba Tuhan itu wajib untuk memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan kesiapan, bukannya jadi membuat jadi gelisah, membuat jadi ngeri gitu. Ya. Dan lagi coba itu hamba Tuhannya itu apa ajarannya? Kalau misalnya ajarannya itu melebih-lebihkan tentang zaman antikris, itu berarti dia nggak begitu paham tentang urut-urutan. Iya Om, betul ya. Kita ini oleh Tuhan berkali-kali berjagalah dan berdoalah untuk menyambut kedatangannya gitu. Jadi berdoa itu supaya iman kita kuat, berjaga-jaga supaya kita melek ya, artinya kita bijaksana, jangan ikut-ikutan ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat, agama-agama palsu. Kata itu jangan terbawa, jangan gampang terbawa. Kan satu-satunya keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, dialah satu-satunya juru selamat yang rela menebus dosa kita, yang sudah bangkit, yang hidup, dan dengan sudah menyediakan tempat di surga, dan Roh Kudus menolong kita gitu. Kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu dengan penuh sukacita meskipun harus menderita. Iya Om, soalnya betul sih Om, ini juga ada yang komentar kayak saya gitu, ini kan sekarang uang susah katanya, terus resesi itu yang diramalin resesi dunia katanya ya, tahun 2023 ini itu terjadi beneran nih katanya. Banyak orang yang jadi susah, terus imannya jadi turun, sampai ada yang menggadaikan iman. Nah ini gimana Om? Ya itu terjadi di segala zaman ya. Jadi artinya tuh ada orang yang nggak kuat iman katanya ya, sampai pindah agama. Sebenarnya itu orang yang hanya beragama Kristen, tetapi belum mengalami keselamatan, belum mengalami lahir baru.
Ya, jadi dia tuh kalau orang tidak mengalami Tuhan Yesus kan Tuhan Allah yang hidup. Kalau kita tidak mengalami Tuhan Yesus ya sekedar agama, bisa pindah agama apa saja. Itu jangan jadi gelisah, jangan jadi heran. Itu makanya yang paling penting itu bertobat sungguh-sungguh, terima Tuhan sungguh-sungguh, mengalami lahir baru dan dekat sama Tuhan. Itu kan yang paling penting itu. Jadi orang yang sampai murtad itu karena tidak mengalami keselamatan dari Tuhan Yesus, tidak mengalami lahir baru, tidak mengalami Tuhan yang hidup di dalam kehidupannya, hanya agama sekedar ikutan, dan jumlahnya banyak. Dari 10 orang itu 5 yang hanya ikuti lahir baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka bisa pindah agama. Jadi jangan kaget kalau ada pendeta sampai jadi murtad gitu ya. Iya. Kan kalau dengarnya, kan saya sudah bilang itu dari 12 pendeta satunya itu bisa menjadi Yudas. Nah, Yudas yang serakah tuh gitu, dan dia tidak mengalami keselamatan padahal dia 3 tahun tuh ikut Tuhan Yesus. Tapi dia belum diselamatkan. Iya Om. Tuhan Yesus di atas air itu kan bukti bahwa murid-muridnya itu kan tiap hari sebetulnya sama Tuhan ya, tapi kok mereka takut, gelisah gitu. Nah, orang Kristen banyak yang gitu sekarang ya. Gini ya, jadi selama 3 tahun itu murid-murid Tuhan Yesus itu sebenarnya masih bertanya-tanya, ini Yesus itu siapa sebenarnya, gitu. Karena kan makan sama-sama mereka, nah minum, tidur, capek. Jadi yang dilihat itu kemanusiaannya kebanyakan. Jadi mereka tuh tidak melihat kalau mujizat yang diperbuat oleh Yesus itu mujizat Allah. Yesus itu ada sifat Allah dan ada sifat manusia, tapi murid-murid itu hanya melihatnya sebagai sifat manusia saja. Jadi sekarang tuh banyak juga orang-orang Kristen itu yang tidak melihat Yesus itu dengan perfect, itu artinya tuh sifat kealahannya yang tidak terbatas dan sifat manusia yang sama seperti kita. Tapi sekarang kan Tuhan Yesus bukan seperti manusia lagi. Gitu. Tapi ayat-ayat di Alkitab kan waktu Yesus jadi manusia gitu, bisa sakit, bisa capek, bisa lapar, makan, bisa mati gitu kan, dari kaisar. Kok Tuhan bisa mati gitu kan? Gitu. Ya namanya jadi manusia sempurna, manusia sejati. Karena sisi manusianya. Jadi murid-murid itu ya, murid-murid Tuhan Yesus itu selama 3 tahun itu masih terus bertanya-tanya. Apalagi waktu Tuhan Yesus disalibkan, wah sudah dah, itu hampir semuanya lari ketakutan. Maka Tuhan Yesus waktu bangkit dari antara orang mati itu cari lagi satu-satu. Cari lagi satu-satu. Lalu mereka itu juga lihat itu bekas paku itu dilihat gitu, apa benar Yesus apa hantu. sampai gitu. Kan waktu murid-murid ketemu Tuhan itu ya hari Minggu malam itu ya, hari Minggu malam kita udah ketemu sama Tuhan Yesus, sudah bangkit. Masa kamu ngibul katanya. Thomas kalau juga udah gantung diri. Thomas itu bilang, sebelum saya memasukkan jari saya katanya ke dalam lubang bekas pakunya, saya nggak percaya juga, saya mau memastikan itu bekas apa tombak katanya di lambungnya gitu. Itu memang begitu. Jadi iman murid-murid itu diteguhkan dengan kebangkitannya. Lalu itu pada hari Pentakosta Roh Kudus. Nah itulah Roh Kudus itu sangat penting tuh dalam kehidupan Kristen ya. Jadi meneguhkan iman kita meskipun kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus gitu, tapi mengalami iya ya Om ya. Harusnya kan kalau tiap hari ya bisa tahu, tapi ya nggak tahu kenapa murid-murid waktu itu seperti itu ya. Tapi udah dijawab sama Om tadi, dijelasin ya. Nah ini Om, berarti ini jadi sedikit tentang mengandalkan Allah nih Om. Waktu di peristiwa itu kalau dibaca di Matius, Markus sama Yohanes ya Om, di kitab itu waktu Tuhan Yesus jalan di atas air itu kan seolah Simon Petrus nggak mengandalkan Allah gitu. Nah, apakah ini dalam hal ini yang tadi Om bilang jangan gelisah, jangan takut, apakah
yang harus dilakukan agar kita yakin bahwa Allah itu bisa kita andalkan gitu Om. Ya, jadi kalau soal itu Petrus tenggelam itu karena dia bukan lagi melihat kepada Tuhan Yesus. Jadi lihat itu kiri kanan itu yang ombak besar dan suara angin gitu ya. Nah ini penting kita tuh harus betul-betul fokusnya memandang kepada Tuhan Yesus saja. Jangan lihat kiri kanan ya. Itu manusia itu tidak bisa kita andalkan. Dan juga itu angin ribut itu ya, suasana, berita dan sebagainya. Kita kan pegangannya firman Tuhan, bukan berita-berita gitu kan. Sekarang ini banyak lah berita-berita penemuan apa katanya yang menggoyahkan iman. Pegang firman Tuhan. Nah gitu. Iya Om. Jadi harus ya rajin baca Alkitab, yang seperti juga Om sering ingatin, berdoa ya Om, berkomunikasi sama Tuhan gitu. Nanti kita mau bahas tentang Alkitab dan ilmu pengetahuan, tapi itu nanti satu sesi tersendiri. Oh gitu ya Om. Wah itu pasti ditunggu sama para penonton tuh Om, itu topiknya tuh Om. Ya oke Om. Saya lanjutin lagi Om. Ini ada yang tanya, kalau berkaitan dengan iman yang tidak goyah dan tidak takut, lalu bagaimanakah, kan tidak mengandalkan Allah, jadi gimana dong caranya kita itu sukses asal bahagia? Nggak ngerti nih, saya juga baca pertanyaan ini. Ya begini ya. Kalau bahagia di dalam Tuhan itu dari Roh Kudus, ya, bukan secara duniawi. Gitu. Nah, sukses menggenapi rencana Allah, bukan juga menuruti ambisi pribadi. Nah, setiap orang Kristen kalau sudah diselamatkan harus selalu berdoa supaya hidup sesuai dengan rencana Allah. Nah, rencana Allah itu tidak sama. Ada yang mau ditempatkan di lapis atas, tapi itu rencana Tuhan. Ada yang ditempatkan di lapis tengah, itu juga rencana Tuhan. Ada yang ditempatkan di lapis bawah, itu juga rencana Tuhan. Bukan kita yang milih, Tuhan saya mau di lapis atas gitu. Gitu nggak boleh. Nah kalau Tuhan yang merencanakan kita di lapis atas, jadi meskipun banyak rintangan, banyak halangan, tapi itu rencana Tuhan tidak ada yang gagal, dan Tuhan akan mencukupi sesuai dengan rencananya di lapis atas. Nah, ada yang agak stabil itu yang di lapis tengah. Di lapis tengah kan nggak atas nggak bawah gitu ya. Nah, tapi itu juga rencana Tuhan gitu. Nanti Tuhan akan mencukupi juga sesuai dengan lapisan kita di tengah gitu. Apa rencana Tuhan di lapis tengah itu? Nah, kalau Tuhan merencanakan kita di lapisan bawah, ya kita harus terima. Kita harus terima. Jangan kita, misalnya saya ini pendidikan S3, pengalamannya banyak gitu. Tapi kenapa? Saya juga termasuk menempati di lapisan bawah sebenarnya. Ya, itu kan saya melayani di pedesaan tuh. Citerep itu ya meskipun jemaatnya banyak sarjana ya, tapi itu ya pedesaan lah. Itu artinya itu dibanding bukan kota besar, bukan kota kabupaten atau kota apa namanya kota praja, tapi ini ya kecamatan yang di sekelilingnya pedesaan gitu kan. Nah, sekarang saya tinggal juga di pedesaan, tapi kan masih bisa pelayanan online. Lalu Tuhan itu berkatnya cukup sesuai dengan rencananya. Kan kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku pada segala hari umur hidupku, dan aku akan masuk selalu ke dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kan gitu. Jadi biarin lapis bawah bersama dengan Tuhan Yesus, lapis tengah bersama dengan Tuhan Yesus, lapis atas bersama dengan Tuhan Yesus ya. Nah dulu saya pernah berpikir, saya ini mestinya lapisan atas, paling tidak lapisan tengah, tapi itu rencana manusia, bukan rencana Tuhan. Karena itu supaya saya melayani lapis bawah. Makanya saya lebih bisa gaul dengan yang orang yang tidak berpendidikan, gitu, dengan anak-anak, dengan orang miskin, lebih bisa gaulnya dengan lapis bawah.
gitu. Iya. Nggak apa-apa, itu Tuhan sudah merencanakannya begitu, ya. Iya. Gitu. Sekali-sekali saya melayani orang kaya atau melayani orang atas itu hanya sekedar pertemuan begitu. Tapi enggak, ternyata Tuhan tidak kasih kesempatan. Ya, misalnya saya berbicara di depan para ilmuwan atau saya berbicara di depan para politisi. Enggak, itu bukan rencana Tuhan untuk diri saya. Dan saya tidak ngiri. Saya tidak ngiri dengan hamba-hamba Tuhan yang ditempatkan di lapis atas atau di lapis tengah atau yang hebat ya atau tersohor, termasyhur, gitu ya. Saya tidak ngiri. Saya bersyukur Tuhan segini pun udah ban-ban kamsya katanya. Sudah terima kasih sama Tuhan gitu. Nah itulah. Jadi itu sukses harus di dalam Tuhan, dalam rencana Tuhan, bahagia harus juga dari Roh Kudus. Ya, itulah salah satu yang jadi contoh nyata buat saya secara pribadi. Itu Om tuh humble. Saya belajar dari itu Om. Diproses supaya rendah hati. Iya. Oh iya. Kita ini pada dasarnya somser. Saya jadi ingat obrolan tadi pagi Om sama seseorang gitu yang ya diikut melayani juga. Pas banget omongannya kayak gini Om. Dia bilang nyinggung S1, S2, S3 gitu tentang banyak jemaat yang kecewa di gereja, banyak yang mundur gitu. Terus dia juga sering nanya saya kok jarang-jarang main ke gereja gitu kan, kenapa gitu. Dia bilang S1, S2, S3 juga nyinggung seperti yang ini Om bicara ini hari ini, semuanya hari ini kayaknya pas banget Om ini. Luar biasa nih, saya sampai kaget. Tadi juga disinggung tentang bagaimana kita bersuka cita ya Om ya, senang gitu, kayak Om bersyukur gitu. Jadi saya bilang ke Om itu penuh dengan kelemah lembutan, baik, murah hati, dan sebagainya lah. Nah Om, jadi ini kita bahas ya buah roh nih Om. Tolong Om bisa dikasih tahu nggak tentang buah roh nih Om buat para sahabat Alpetra? Oke, ya buah roh kudus yang terkenal itu ya, Galatia 5 itu ya, ayat 22, 23 gitu ya, ayat 20. Ya buah-buah roh itu ya itu kan dipertentangkan antara hidup menurut daging atau hidup menurut roh, ya Roh Kudus ya. Lalu tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah ini buah-buah Roh Kudus ini perlu waktu, seperti orang nanam ya. Orang nanam itu akan perlu waktu untuk bertumbuh sampai akarnya ke dalam tuh kuat, terus ke atas bertambah kuat gitu ya, terus keluarlah cabang-cabangnya, keluarlah itu bunga-bunganya, baru buah-buahnya. Itu perlu waktu. Cuman ada yang lambat, ada yang cepat gitu. Nah, pohon juga begitu, ada yang cepat berbuah, ada yang lambat berbuah gitu ya. Nah, tapi begini, jadi yang penting itu kita taat kepada Tuhan sesuai dengan langkah yang kita jalani. Gitu ya. Jadi itu Tuhan tahu kita sudah sampai tahap mana dan apa kehendak Tuhan bagi kita. Nah, lalu nanti otomatis pada waktunya keluar buah gitu. Buah juga mungkin pada permulaannya buahnya yang 1, 2 gitu ya. Tapi lama kelamaan itu kalau buah-buah pelayanan itu lama-lama bisa menjadi 30, 60, 100. Oh iya. Itu perumpamaan aja. Ya, jadi ini buah-buah Roh Kudus itu kasih yang paling penting, itu yang paling utama itu buah kasih. Itu dari awal sudah harus ada kasih, cuman kasih itu terus bertumbuh. Kasih itu bertumbuh biasanya melalui gesekan-gesekan dalam keluarga, gitu, melalui pertentangan atau hambatan serangan dari luar. Nah, kita tuh bertumbuh melalui itu, gitu. Tapi dari awal itu sudah harus ada.
gitu. Jadi itu kasih, tapi yang dari Roh Kudus, bukan dari diri kita. Kalau dari diri kita itu kasih kan kita mengasihi orang yang mengasihi kita. Tapi kalau dari Roh Kudus itu kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, orang yang membenci kita, orang yang memusuhi kita, orang yang menganiaya kita. Tapi itu Tuhan yang menyiapkan kita. Itu dari buah Roh, ya, bukan dari kasih sayang ibu atau kasih sayang ayah atau dari kasih sayang suami istri, itu beda. Beda. Ini kasih yang dari Roh Kudus, itu agape yang dari Roh Kudus, gitu ya. Nah, demikian juga sesudah kasih itu otomatis sesudah itu akan tumbuh sukacita. Sukacita juga kalau dari Roh Kudus dari awal. Cuman sukacita waktu awal itu hanya seperti gimana ya, seperti ekstasi atau gimana ya, karena merasakan kasih Tuhan gitu ya. Tapi ini sukacita ini untuk hidup yang nyata sehari-hari. Kan gak gampang. Apakah kita waktu sakit bisa bersukacita? Apakah waktu kita dibenci orang bisa sukacita? Apakah kita waktu miskin bisa sukacita? Nah, itu nanti Roh Kudus akan menolong kita bahwa kita berpegang kepada janji-janji Tuhan, gitu ya. Jadi sukacitanya walaupun gitu ya menghadapi atau hidup dalam suasana yang tidak memungkinkan, tapi ini kan dari Roh Kudus. Gitu. Roh Kudus yang memampukan, tapi itu tetap ada prosesnya, ya. Begitu kita betul-betul berserah kepada Tuhan Yesus Kristus, otomatis ada sukacita. Begitu kita bimbang, hilang sukacitanya, gitu kan? Jadi itu rahasianya, pegang janji-janji Tuhan dan berserah penuh, gitu ya. Nah, sesudah itu ada lagi itu kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus itu juga sebenarnya bisa mengalami dari awal waktu kita bertobat terima Tuhan Yesus. Karena ini kita pertama tuh didamaikan dengan Allah Bapa di sorga. Dengan pertobatan kita dan terima Tuhan Yesus, permusuhan itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib itu, ya. Jadi murka Allah ditanggung oleh Tuhan Yesus, dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Begitu kita bertobat terima Tuhan, aduh, rasa sukacita sekali. Karena apa? Kita tuh merasa, aduh, oh engkau Bapakku, ya, Bapa di surga, terima kasih. Atau kita di Tuhan Yesus, terima kasih. Nah itu, ya, itu damai sejahtera, gitu ya. Tapi ini pun terus bertumbuh. Bertumbuhnya kenapa? Karena kan kita makin lama makin dibersihkan, makin lama makin dimurnikan, gitu kan. Mungkin perbuatan kita nggak berani lagi melanggar hukum-hukum Tuhan, tapi hati kita ini masih perlu dibersihkan. Nah, gitu kan. Kadang ada orang yang gampang dendam, ya, gitu. Ya saya ampuni, tapi saya nggak melupakan. Nah, itu untuk melupakan itu perlu waktu, ya. Nah, tapi nanti itu tuh akan diajari oleh Tuhan, ya, oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Jadi kita pelan-pelan untuk betul-betul hidup dalam kedamaian yang, damai yang dari sorga ini ceritanya, ya. Gitu. Sukacita juga dari sorga, ini artinya dari Roh Kudus, ya. Nah, ini bertumbuh. Nah, jadi itu dasarnya tuh karena kita sudah berdamai dengan Allah Bapa dan kita mengampuni orang lain, ya. Ada vertikal, ada horizontal. Dengan Allah Bapa kita sudah diampuni, dengan sesama manusia kita mengampuni. Ya. Nah, kemudian ada lagi lanjutnya nih, ya. Sesudah damai ada kesabaran. Nah, ini kesabaran. Susah dong. Kesabaran ini ada banyak orang itu tidak mudahnya itu karena gampang emosi, gitu. Kalau marah, semua orang bisa marah dan sebenarnya boleh marah. Yang tidak boleh itu emosional. Dan juga harus ada alasan kenapa marah, kenapa mesti marah, gitu, ya. Kalau kamu marah, coba tanya dirimu, kenapa marah, gitu kan? Kenapa harus marah? Nah, di situ kita bertumbuh di dalam kesabaran. Nah, itu makanya dibilang orang yang sabar itu orang yang bijak. Nah, bijak itu kan bertambahnya pengalaman, bertambahnya usia, bertambahnya pengetahuan. Itu kita lebih memahami sesama manusia. Nah ini suami istri. Kalau sudah saling memahami, kita bisa menerima kelemahannya, kelebihannya, plus minusnya.
Itu jadi kita lebih memahami sesama manusia. Nah, sekarang saya makin memahami tentang keberdosaan manusia. Mengerikan keberdosaan manusia itu, ya, ditandai dengan hawa nafsu yang najis, dengan kesombongan yang kadang-kadang lewat batas, kemunafikan yang terlalu dalam, belum lagi ya yang lain-lainnya lah gitu ya, yang keberdosaan, keserakahan yang tidak ada habisnya. Ya. Tapi jadi saya koreksi diri saya, dan saya minta kepada Tuhan untuk selalu dimurnikan, disucikan, dibersihkan itu dari segala macam kesombongan, dari segala macam hawa nafsu yang jahat, itu dari hati dan pikiran. Nah ini kan dari kecil kita tuh hidup di tengah-tengah orang berdosa, masuk tuh obrolan yang najis, yang kotor gitu kan. Iya. Soal kemarahan orang yang emosional, aduh, kadang-kadang omongan yang kebun binatang gitu ya, Iya. dan sebagainya. Nah itu secara tidak sadar itu ada juga yang dari orang tuanya, ada juga yang dari DNA. Iya. Jadi perlu waktu dibersihkan. Ya, bagaimana membersihkan DNA? Ya dikasih DNA yang baru dari Tuhan Yesus. Maksudnya itu, jadi ya kan hidup di ciptaan baru. Iya ya. Ya, jadi kita bisa mengendalikan diri sendiri. Iya. Kita bisa mengendalikan diri untuk belajar sabar. Nah itu, jadi itu perlu waktu untuk kita disucikan, dibersihkan, dimurnikan, dikuduskan, didewasakan. Itu kan banyak yang udah disuci, kita dibersihkan, tapi masih sifatnya anak-anak. Kalau sifatnya anak-anak kan suka orang Sunda bilang bengkeng apa itu, jadi seperti ngeyel atau anak-anak. Jadi kita kadang-kadang seperti kekanak-kanakan. Nah, nanti oleh Tuhan diajari kita untuk bersikap dewasa, berpikir dewasa, berperasaan dewasa. Itu perlu waktu. Itu 1 Korintus 13. Waktu kita anak-anak, kalau kita punya perasaan seperti anak-anak, berpikir seperti anak-anak, terus apa lagi tuh ya, semuanya berkehendak seperti anak-anak dan sebagainya, tujuan seperti anak-anak. Tapi sesudah kita dewasa, kita sudah tidak seperti anak-anak lagi. Nah itu perlu waktu ya. Nah itu kasih adalah tanda kesempurnaan, kasih agape dari Yesus Kristus. Ya, terus masih ada lagi tuh istilah tentang kemurahan. Kemurahan itu jadi kita tetap kepada orang yang tidak layak, tapi kita tetap bersikap sama, mau menolong, mau belas kasihan. Ini kemurahan, ini belas kasihan. Belas kasihan itu artinya kepada orang yang tidak layak pun kita tetap sama mengasihi gitu. Nah ini harus dari Roh Kudus gitu. Kalau dari kita sama manusia kan, wah, untuk apa katanya nolong orang kayak dia, untuk apa gaul sama dia gitu kan. Padahal ya kalau gaul aja sama siapapun ya. Kalau untuk menjadi sahabat memang tidak banyak. Gitu. Tapi ini kemurahan hati dari Roh Kudus ya. Jadi kita lihat orang jahat tetap kita bisa senyum, ya bukan senyum sama kejahatannya, tapi senyum sama orangnya, gitu ya. Nah itu. Terus ada lagi kebaikan ini orang Kristen atau Islam atau Buddha, Hindu ya bisa berbuat baik ya, tapi ini kebaikan yang dari Roh Kudus. Hampir sama seperti kemurahan gitu. Jadi maksudnya apa? Ini orang yang tadinya egois kok jadi bisa berbuat baik. Itu maksudnya. Iya sih ya. Nah, jadi kalau ada orang yang sudah terbiasa berbuat baik, ya tinggal Roh Kudus lebih memperkaya aja. Iya. Dari motivasinya itu. Ya karena ini dari Roh Kudus, bukan dari kebiasaan berbuat baik. Ya. Gitu. Jadi ini kebaikan yang dari Roh Kudus. Gitu. Jadi motivasinya sudah lain. Bukan lagi untuk dapat pahala, tapi karena kita sudah mendapatkan anugerah yang luar biasa, maka kita bagikan kebaikan. Ya. Nah, terus ada lagi itu kesetiaan. Ini juga kesetiaan yang dari Roh Kudus. Ya. Ada orang yang memang dasarnya setia, gitu kan? Dia bukan orang Kristen, tapi setia sama istrinya, gitu ya, atau sama suaminya, atau sama keluarganya, atau sama temennya. Ini sifat setia itu orang menghargai. Ya, agama apa aja. Tetapi ini lebih lagi ini dari Roh Kudus.
Jadi Oh, maksudnya apa? Walaupun godaannya banyak, tapi kita setia. Ya misalnya suami, ya, wah banyak sekali yang perempuan-perempuan yang menggoda nih. Iya. Gitu. Tapi karena ada Roh Kudus, kita juga takut sama Tuhan. Kita juga punya pikiran saya harus setia sama istri saya, atau sebaliknya juga begitu. Ya. Nah, atau di tempat kerja, gitu. Di tempat kerja kadang-kadang itu kita kalau dilihat majikan, dilihat bos atau dia itu kita rajin gitu ya. Tapi kalau nggak ada orang kita malas-malesan atau kita korupsi waktu atau gimana. Ini tidak, ini dari buah Roh Kudus. Kita setia dalam keluarga, setia dalam tempat kerja, setia di gereja juga setia gitu, bukan karena pengen dipuji sama pendetanya, ya, atau dilihat orang lain gitu ya. Oke, nah terus ada lagi nih kelemah lembutan. Ini kelemah lembutan juga yang dari buah Roh Kudus, bukan lemah lembutnya seperti kebiasaan orang Jawa itu lemah lembut, monggo, gitu ya. Tumuhun kalau orang Sunda gitu ya. Bagus itu sebenarnya, cuman itu bukan sekedar kemanusiaan, ini dari Roh Kudus. Ya, jadi tidak ada kemunafikan. Ya bukan berarti saya bilang orang Jawa munafik, orang Sunda munafik, bukan. Itu kan tradisi yang bagus. Tapi ini ada yang baru. Dari buah Roh Kudus. Ya. Nah, jadi Tuhan juga menghargai sebenarnya manusia itu ada baiknya kan. Ada ini yang setia, yang lemah lembut, yang berbuat baik gitu. Cuman ini diperbarui dari sesudah lahir baru. Gitu. Nah, oke, sudah sampai kepada penguasaan diri. Nah, ini penguasaan diri ini juga ada sebagian orang ya yang bisa menguasai dirinya gitu, meskipun bukan orang Kristen. Tapi kalau ini nih buah-buah Roh Kudus, bagi orang Kristen itu jadi lebih bisa mengendalikan apakah pikirannya atau keinginannya atau perasaannya, ya, atau hati nuraninya yang belum yang harus disetel lagi dengan firman Tuhan. Ya gitu. Pak Alfa tahu nggak, ada orang yang hati nuraninya terlalu sensitif, berbuat satu dosa, aduh nggak bisa tidur, ya. Padahal kalau orang Kristen kalau sudah berdosa bertobat, minta ampun, minta disucikan, dibersihkan, gitu. Nah, jadi ini tentang penguasaan diri ini semuanya. Jadi dari Roh Kudus kita belajar mengendalikan perasaan-perasaan kita. Belajar mengendalikan pikiran-pikiran kita ya. Nah, kalau orang tidak bisa mengendalikan pikirannya kan seperti layang-layang yang putus itu. Itu ada orang yang jadi gila karena mengendalikan pikirannya. Tapi kalau kita ini, kalau sudah lahir baru, Roh Kudus akan menolong kita. Sebab pikiran kita ini dikuasai oleh firman Tuhan, perasaan kita dikuasai firman Tuhan, keinginan kita dikuasai dengan firman Tuhan, kehendak Tuhan aja yang jadi, gitu ya. Gitu Pak, itu tentang buah-buah Roh Kudus. Ya, perlu waktu, ada yang cepat, ada yang lambat, tapi orang nggak sama. Nggak apa-apa. Iya. Om, tadi ini ada sedikit ini nih Om. Tadi kan bilang pelayanan misalnya atau berbuat baik itu kan bukan pengen dipuji, bukan pengen dilihat orang misalnya Om. Tapi kan kalau di Filipi 4 ayat 5 itu kan hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang katanya. Jadi gimana tuh Om? Maksudnya tuh? Jadi bukan sengaja untuk dilihat oleh semua orang, tapi nanti semua orang akan mengakui bahwa kamu ini di dalam Tuhan ini jadi orang baik. Itu bukan sengaja pamer, bukan. Itu. Jadi biar orang akan mengakui nanti, bukan karena pamer, tapi karena ada bukti yang nyata. Kamu itu sudah lahir baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang Kristus itu apa buktinya, gitu. Kalau yang sengaja pamer mah munafik kan. Pura-pura baik berarti ya Om. Pura-pura baik. Alasannya itu kan firman Tuhan bilang, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, gitu. Biar wajar-wajar aja. Om. Sesuai dengan pertumbuhan iman, pertumbuhan kasih, pertumbuhan pengharapan, pertumbuhan pengertian, gitu. Om, lagi pula kalau kita kan ya Om, kita itu anak-anak Tuhan itu kalau berbuat baik juga kan seperti yang Tuhan Yesus ajarin itu ya Om ya. Kan kalau yang jahat aja tahu berbuat yang baik, masa kita nggak bisa berbuat baik?
Jadi apa yang kamu ingin lakukan orang kepada kamu, lakukan kepada orang lain. Iya. Terus itu tadi yang Pak singgung ya, Iya. tentang bapak yang jahat aja bisa mengetahui yang baik terhadap Iya, ibunya ya. itu. Oke. Iya Om. Nah ini Om, saya nanya lagi tadi tentang ini Om. Sebetulnya tadi saya mau tanya tentang kemurahan sama apa itu ada tipis gitu, tapi udah jelas ya tadi sama Om dijelasin gitu ya Om ya. Kemurahan sama kebaikan ini ya. Murah hati maksudnya Om baik hati gitu ya Om. Kadang-kadang mungkin karena terjemahannya ya Om ya. Gitu jadi sulit untuk dimengerti gitu. Ini Ya, sama ya. iya antara kemurahan sama baik jadi kayak tipis ya Om ya. Bedanya tipis banget gitu. Ya, jadi itu kalau kemurahan itu jadi murah hati terhadap orang yang kita anggap tidak layak, tapi kita tetap bersikap mengasihi. Nah, kalau kebaikan itu, yang kebaikan itu tentang kita bisa membagikan apa yang kita punya pada orang yang membutuhkan, itu tapi murni gitu dari roh. Dari Roh Kudus, iya. Oke Om. Terus ini Om, ini juga berkaitan dengan yang awal tadi kita omongin ya Om. Banyak orang kehilangan damai sejahtera katanya. Itu bahasanya gitu ya. Ya bahasanya tuh orang, aduh saya kehilangan damai sejahtera katanya gitu. Emang damai sejahtera bisa hilang gitu ya Om? Ya, jadi begini. Itu kan damai sejahtera yang tadinya kaitannya kan hubungan dengan Allah, Bapa yang sudah mengampuni kita, menebus kita. Tapi kalau kita berbuat dosa dengan sengaja, tentu saja itu hubungannya kan ada halangan. Seperti anak dengan bapaknya itu, kalau kita ada salah, tidak mentaati kehendak orang tua, kan itu ada masalah, ada ganjalan gitu. Nah, itu yang dibilang kehilangan damai sejahtera. Atau jadi kita tidak sesuai dengan rencana Allah, kehilangan damai sejahtera. Itu maksudnya begitu, tidak pada jalan Tuhan atau tidak dalam rencana Tuhan, itu maksudnya. Oh gitu Om, soalnya kan saya juga mengganggu hubungan dengan Allah, dengan Tuhan Yesus. iya, kadang kan saya juga suka bilang gitu, aduh saya kehilangan damai sejahtera gitu. Oke, terus tadi Om juga bilang kita tuh boleh marah, tapi harus ada alasannya ya Om ya. Marah itu, yang penting tadi kan Jangan emosional. jadi emosional ya. Ini sangat berkesan sekali sih, ingin saya bahas nih Om, berkaitan juga dengan berarti kesabaran ya Om ya. Kan saya juga kadang nggak sabar, terus jadi marah ya Om. Akibatnya nggak sabar jadi marah, terus emosional, akibatnya jadi jelek ya Om ya. Nah ini Jadi ya soal marah tuh, ya semua orang itu kan ada, dia bukan robot. Kalau robot mah bagaimana disetelnya. Ya. Kita ini bukan robot, dia tentu saja bisa marah. Ya. Cuman kita tidak boleh emosional, harus bisa mengendalikan diri. Sebab kalau sudah emosional, Ya. itu nanti jadi bisa di luar kendali lah. iya Om. Gitu. Itu Pendeta juga bisa marah. Iya, iya. Tapi katanya kalau pendeta marahnya marah yang kudus Om. Ya, itu yang bilang harus tahu alasannya marah. Jadi Iya. marah yang kudus, tapi tetap tidak boleh emosional. Iya ya Om ya, apalagi kalau sampai fisik ya Om, nggak boleh ya Om ya, gitu. Bukan itu ya, kata-kata dari kata-katanya ini sudah tahu ini orang ini sudah emosional tuh dari kata-katanya aja. Iya. Nggak boleh. Kata-kata kasar. Marah misalnya. boleh, tapi pertama itu marah yang kudus yang boleh, ada alasannya. Yang kedua tidak boleh emosional, baik dengan perkataan atau dengan apalagi tindakan atau perbuatan. Marahnya pakai baca ayat tadi ya, baca ayat gitu. Marahnya pakai baca ayat aja, ayat Alkitab. Om, ada nggak Om tips untuk mengatasi supaya kita tuh bisa meredam kemarahan, karena kemarahan ini kan akibatnya sangat bahaya ya Om ya, sangat buruk gitu. Jadi tipsnya itu, kita sebagai sesama asalnya orang berdosa, jadi ya harus adil gitu. Maksudnya adil tuh, kita juga tidak mau orang
memarahi kita atau gimana bersikap keras terhadap kita. Jadi itu sebenarnya kita, kalau tipsnya untuk bisa sabar itu belajar adil lah terhadap sesama manusia. Lalu yang kedua, belajar memahami sesama manusia. Yang ketiga, kita belajar untuk memakai kasih Tuhan gitu. Ya. Jadi itu ya sebenarnya tipsnya itu kan itu banyak peribahasanya, orang bijak itu bisa mengendalikan dirinya. Jadi itu kebijakannya harus ditambah gitu. Jadi baca firman-Nya harus memahami, belajar psikologi yang benar juga harus bisa memahami gitu. Nah, kalau orang yang nggak terpelajar bagaimana? Ya udah dari Alkitab gitu, kita belajar memahami sesama manusia dan adil. Biar adil ya. Nah Om, ini tentang kebijakan ya, kebijaksanaan berarti ya. Kok kenapa nggak ada di buah roh Om? Apakah nggak termasuk buah roh kebijaksanaan? Itu kebijaksanaan itu sebenarnya sudah terangkum di dalam kasih. Dan yang terakhir itu penguasaan diri. Penguasaan diri. Lalu ya. Kalau kasih yang pertama, yang terakhir penguasaan diri, itulah kebijaksanaan. Lalu rinciannya ada di dalam kitab Amsal. Iya. Makanya kebijakannya itu Amsal Salomo itu kebijakan Salomo gitu ya Om ya. Iya. Aduh, ya ini jadi banyak pengen nanya lagi nih Om. Ya ini kalau penguasaan diri itu berarti kan menguasai diri sendiri ya Om, supaya tidak kembali lagi tidak mengakibatkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan gitu. Nah jika salah satu warna ini kan melalui proses yang panjang, mungkin sampai kita dipanggil Tuhan lagi, belum tentu semuanya bisa dilakukan kan Om. Jadi betul, kalau yang namanya sempurna nggak ada yang sempurna ya. Tetapi kita tuh tujuannya kesempurnaan gitu. Jadi jangan kurang kalau tujuan kesempurnaan. Nah, jadi jangan melenceng, tujuannya kesempurnaan gitu. Tetapi itu tadi memang seumur hidup kita harus rela di proses gitu ya. Dan ada orang yang lemahnya dalam poin-poin tertentu gitu. Jadi nggak sama gitu. Kita harus tahu kelemahan kita di mana, gitu kan, kekurangan kita ini di mana, gitu. Yang sudah bagus ya itu termasuk kelebihan kita, itu ya diperkaya, gitu. Yang kurangnya itu nanti Tuhan akan kasih tahu, dan Tuhan tahu caranya bagaimana untuk menyempurnakan kita. Itu kadang-kadang pahit, kadang-kadang sakit. Gitu. Nggak apa-apa, terima aja, taat aja. Iya Om. Nah jika ini tentang sabar ini emang agak susah ya Om, karena yang paling ini juga nih, saya sendiri sih merasa di kesabaran sama penguasaan diri itu masih banyak berjuang Om. Ya proses kata Om juga ya Om ya, belajar untuk terus diproses sama Tuhan. Sakit sih Om, emang sakit banget. Tapi saya percaya habis itu dapat hadiah dari Tuhan. Iya. Lalu juga itu yang darah tinggi tuh, harus bagaimana caranya supaya jangan terlalu tinggi, karena itu nanti terlalu sensitif kalau orang yang darah tinggi itu. Iya. Terlalu sensitif, jadi mudah terpengaruh oleh perkataan atau oleh apa yang dia lihat atau yang dia dengar gitu. Jadi harus juga jaga kesehatan juga, ya, disiplin olahraga, disiplin makanan apa gitu, supaya ya itu kalau darah tinggi itu pengaruh juga. Darah rendah juga sama pengaruh. Iya. Darah tinggi, darah rendah, iya sama juga ya Om ya. Oke Om, ya. Baik Om, ini pembahasan yang sangat luar biasa sekali Om, untuk tayangan, untuk rekaman hari ini. Betul-betul jadi buat saya sendiri jadi tambah semangat, dan juga banyak yang
muncul pertanyaan gitu. Tapi waktunya nggak cukup ya Om. Oke Om, untuk sebelum Om nanti tutup dalam doa, mungkin Om bisa sampaikan closing statement untuk kali ini Om. Oke, yang pertama itu tentang tanda-tanda akhir zaman itu ya. Jadi yang paling penting itu kita sekarang menantikan kedatangan Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaan untuk menjemput orang yang percaya yang sudah lahir baru ya. Jadi pastikan kita ini bertobat sungguh-sungguh, terima Tuhan sungguh, lahir baru, diselamatkan. Yang kedua, ini buah-buah Roh Kudus itu, kalau kita memang sudah lahir baru, otomatis nanti akan kita mengeluarkan buah-buah Roh Kudus. Cuman itu perlu waktu ya. Oh, iya. Jadi perlu berakar, perlu bertumbuh pelan-pelan, bercabang, bunga, buah. Nah itu rahasianya sama dengan disiplin saat teduh, baca firman, berdoa, dan taat kepada bimbingan Tuhan menurut kita sampai di mana. Oh iya. Kita ketiga, kita ada di mana, kita sampai di mana. Nanti Tuhan yang akan selanjutnya memimpin kita kepada kesempurnaan. Gitu. Tuhan Yesus memberkati. Ya Om, silakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang hidup, Allah yang maha mulia, yang maha besar, yang menyatakan diri melalui kedatangan Tuhan Yesus menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kami di kayu salib. Ya, Tuhan Yesus yang bangkit naik ke surga menyediakan tempat, dan Tuhan Yesus yang juga menyertai kami dengan perantaraan Roh Kudus. Kuatkan iman kami dengan firman Tuhan setiap hari, kuatkan iman kami juga dengan campur tangan Tuhan, dan juga tolong kami untuk taat kepada kehendak Tuhan, supaya juga kami bisa mengeluarkan buah-buah Roh Kudus, dan kuatkan iman kami, kuatkan mental kami untuk menghadapi hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaan. Kami serahkan diri kami serahkan keluarga kami serahkan semua penonton Alpetra Ministry dan keluarga masing-masing, dan Tuhan nyatakan anugerah rahmat berkat-Mu kepada hamba-hambamu, kepada anak-anakmu. Kami bersyukur, berdoa, berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Om. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga. Salam kepada semuanya. Tuhan berkati Pak Alfa juga. Terima kasih Om.